Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Malik, nomor induk mahasiswa 2020531119, program studi Sistem Informasi Universitas Muria Kudus. Nah, pada kesempatan pada kali ini saya akan membawakan materi yaitu analisis dan pencatatan transaksi bisnis yang bertujuan agar satu, untuk menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat dan mengintisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Kedua, menjelaskan karakteristik suatu akun. Yang ketiga, menjabarkan kaidah debit dan kredit serta saldo normal akun. Yang keempat, menganalisis dan mengintisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Yang kelima, menyiapkan raca saldo dan menjelaskan penggunaannya untuk menemukan kesalahan. Kemudian yang keenam, menemukan kesalahan dalam pencatatan transaksi dan mengoreksinya. Kemudian yang ketujuh adalah menggunakan analisis horizontal untuk membandingkan laporan keuangan dari periode yang berbeda. Baik saja, langsung kita masuk ke materi pada kali ini. Yakni adalah setiap pos dalam laporan keuangan biasa disebut sebagai akun. Nah, akun nanti akan dimasukkan ke dalam buku besar. Kemudian, sekelompok akun untuk suatu entitas bisnis disebut sebagai buku besar. Selanjutnya, daftar akun dalam buku besar disebut sebagai bagan akun. Nah, klasifikasi utama dari akun. Jadi yang pertama adalah aset, akun-akun aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Nanti akunnya meliputi kas, perlengkapan, bangunan, piutang usaha, dan akun yang lain. Kemudian, klasifikasi yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban adalah utang kepada pihak luar atau kreditor. Nah, untuk kewajiban ini akun-akunnya nanti meliputi akun utang usaha, akun wesel bayar, akun utang gaji, dan akun yang lain. Kemudian, klasifikasi yang ketiga adalah akun dari ekuitas pemilik. Sedangkan ekuitas pemilik adalah hak pemilik atas aset perusahaan. Nanti akun-akunnya meliputi modal, akun penarikan, dan akun yang lain. Kemudian, klasifikasi yang keempat adalah pendapatan. Di mana pendapatan adalah kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual jasa atau produk. Untuk akun-akunnya sendiri nanti meliputi akun pendapatan jasa, akun pendapatan komisi, dan untuk akun-akun yang lain juga nanti masih ada. Kemudian, klasifikasi yang kelima adalah beban. Beban adalah penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan pendapatan. Nah, akun-akunnya nanti meliputi beban sewa, beban gaji, beban utilitas, dan akun-akun nanti yang lain. Baik, di sini mungkin akan saya jelaskan sedikit. Nah, ekuitas pemilik di sini adalah artinya sebagai harta. Semua perlengkapan atau semua aset yang dimiliki oleh perusahaan maksudnya di ekuitas pemilik atau hak pemilik atas aset perusahaan. Kemudian pendapatan. Nah, pendapatan ini dihasilkan karena apa? Karena suatu perusahaan pasti ada tujuannya. Kenapa sih perusahaan tersebut didirikan? Contoh salah satunya adalah perusahaan tersebut menjual jasa atau menjual suatu produk. Nah, di mana suatu jasa tersebut dijual atau suatu produk tersebut dijual untuk mendapatkan pendapatan atau income. Nah, di sini nanti untuk mendapatkan income maka harus ada pegawainya atau apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan suatu income atau produk atau jasa. Nah, di sini dicontohkan adalah beban, entah itu beban sewa, beban gaji, atau membeli tanah. Nah, itu maksudnya di akun beban. Nah, di mana pendapatan ini kita mendapatkan keuntungan, maka di saat beban ini muncul, maka kita akan mengeluarkan uang atau mengeluarkan harta kita. Oke, selanjutnya untuk membantu Anda belajar suatu akun dapat digambarkan menyerupai bentuk huruf T. Nah, kita jelaskan atau saya jelaskan di sini
yang dimaksud bentuk huruf T itu seperti apa? Nah, yang dimaksud bentuk huruf T itu adalah akun keseimbangan. Jadi ada sisi kiri, ada sisi kanan. Nah, yang di tengah-tengahnya ini kita anggap sebagai sekat atau pembagian atau keseimbangan antara dua bagian atau dua sisi tersebut. Jadi ada sisi kanan, ada sisi kiri. Kemudian salah satu contoh, kita akan mempunyai suatu akun yang kita beri nama akun T. Nah, di sini bagannya kita kasih bagan akunnya kas. Nah, suatu bagan itu pasti dia mempunyai dua sisi, sisi kanan dan sisi kiri. Sisi kiri disebut debit, kemudian sisi kanan disebut kredit. Ini bukan cuma akun kas saja, tetapi nanti semua akun pasti dia akan mempunyai sisi kanan dan sisi kiri. Sisi kanan sebagai kredit, sedangkan sisi kiri sebagai debit. Oke, untuk di jurnal umumnya nanti akan muncul angka-angka. Nah, angka-angka ini diambil dari mana? Dari suatu kasus yang terdapat di perusahaan tersebut. Entah itu nanti dari penanaman modal, pendapatan jasa, pendapatan produk, mengeluarkan uang, pembayaran gaji, pembelian perlengkapan. Nah, itu masuknya nanti di jurnal umum. Contoh dari salah satu di sini adalah kas. Akun kas. Akun kas di sini kita ada angka 3.750, ada angka 4.300, ada angka 2.900. Ini di sisi kiri. Sedangkan untuk yang di sisi kanan di sini ada angka 850, 1.400, ada angka 700, ada angka 2.900. Nah, ini adalah angka-angka yang diambil atau yang diinput dari suatu proses transaksi atau proses masalah nanti. Kemudian selanjutnya untuk menyeimbangkan akun T. Nah, jika nanti sudah ada kasus yang akan kita kerjakan atau yang sudah dialami oleh suatu perusahaan, maka angka-angkanya akan muncul. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah jumlahkan yang ada di sisi debit dulu, yang ada di sebelah kiri atau sisi kiri atau sisi debit. Nah, di sini kita mendapatkan angka senilai 10.950. Ini yang berada di sisi debit. Kemudian langkah yang kedua adalah jumlahkan sisi kreditnya atau sisi kanannya. Nah, di sini kita mendapatkan angka senilai 5.850. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang harus kita lakukan adalah kurangkan dari total debit tadi dikurangi di sisi kredit tadi. Jadi 10.950 dikurangi 5.850, maka setelah nanti mendapatkan hasilnya, jumlahnya akan disebut sebagai saldo akun. Di sini kita mendapatkan 5.100. 5.100 ini kita dapatkan dari 10.950 dikurangi 5.850. Nah, maka 5.100 ini kita anggap sebagai saldo akun, atau nanti kita bisa melihat apakah perusahaan kita untung apa rugi. Itu nanti kita lihatnya dari sini. Kemudian selanjutnya adalah transaksi dan akun neraca. Nah, ini kita udah mempunyai beberapa kasus contoh. Contoh yang pertama, pada tanggal 1 November, Kriskak menyetorkan $25.000 ke rekening bank atas nama Net Solution. Di sini yang perlu kita garis bawahi dulu adalah Kriskak memberikan uang senilai $25.000 ke Net Solution. Jadi yang awalnya ini 25.000 ini uangnya Kriskak, 25 itu kemudian diberikan ke Net Solution sebagai modal pertama dari Net Solution. Maka untuk jurnalnya di sini pada tanggal 1 November 2005, kas dari Net Solution ini bertambah senilai 25.000. Nah, kas ini bertambah dari mana? Dari modal Kriskak sendiri. Uang pribadi Kriskak senilai 25.000 yang diberikan kepada kas dari Net Solution atau modal dari Net Solution.
Nah, di sini bisa kita jelaskan akun kas jika bertambah maka posisinya berada di debit. Nah, sedangkan modal dari luar berkurang karena ini dia dikredit karena modal Kriskak ini berkurang. Uangnya Kriskak berkurang senilai 25.000. Oke, sampai sini akan saya lanjutkan ke dampak dari jurnal di buku besar. Nah, setelah tadi menjurnalkan akun-akun tersebut, maka kita akan catat ke dalam buku besar. Nah, di dalam buku besar di bagian kas, karena tadi ada 2 akun. Nah, di bagian akunnya ini, di bagian yang pertama adalah kas. Di tanggal 1 November, sisi debitnya bertambah 25.000 dengan uraian 25.000 ini penanaman modal Kriskak ke Net Solution. Kemudian di bagian akun modal akan muncul di kredit senilai 25.000. Nah, di sini harus balance antara pengeluaran dan pemasukan. Kemudian contoh kasus yang kedua, pada tanggal 5 November Net Solution membeli tanah senilai 20.000 dolar secara tunai. Nah, di sini yang harus kita garis bawahi terlebih dahulu adalah membeli tanah senilai 20.000 secara tunai. Nah, secara tunai ini berarti kita akan mengeluarkan uang untuk membeli tanah. Maka untuk jurnal transaksinya di sini muncul tanggal 5 November di sisi debitnya muncul akun tanah. Akun tanah kita bertambah senilai 20.000 atau harta kita bertambah senilai 20.000. Karena kita membelinya secara tunai, maka kas kita berkurang senilai 20.000. Nah, kita taruh di sisi kredit. Yang tadi seperti saya bilang, kas bertambah itu di sisi debit. Kalau kas kita keluar atau berkurang, maka terdapat di sisi kredit dengan uraian membeli tanah untuk mendirikan bangunan. Kemudian selanjutnya dampak yang ada di buku besar adalah bagian akun kas ini yang tadi tanggal 1 November terdapat penambahan 25.000, maka yang di tanggal 5 November karena ini kita mengeluarkan uang, jadi 20.000-nya ini pada tanggal 5 November kita taruh di sisi debit, di sisi kredit, karena kita mengeluarkan uang dari kas kita, ya. Kas keluar itu berada di sisi kredit. Kemudian akan muncul lagi akun atau bagian akun tanah. Nah, secara tanah tadi masuknya di akun debit karena aset kita bertambah. Masuknya di debit senilai 20.000 juga. Kemudian contoh yang ketiga, pada tanggal 10 November Net Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai 1.350 dolar. Nah, yang harus kita garis bawahi terlebih dahulu adalah membeli perlengkapan secara kredit. Artinya kita tidak mengeluarkan uang. Beda dari contoh yang sebelumnya tadi, kita membelinya secara tunai. Kalau tunai kita akan mengeluarkan uang. Tetapi pada contoh kali ini kita membelinya secara kredit. Jadi kita hutang terlebih dahulu senilai 1.350 dolar. Maka jumlah transaksinya seperti ini. Pada tanggal 10 November perlengkapan kita bertambah. Nah, itu di posisi debit senilai 1.350. Sedangkan, nah ini utang usaha itu kebalikan dari kas. Kalau kas kita menerima uang itu berada di posisi debit. Sedangkan kalau kita mengeluarkan uang itu berada di posisi kredit. Itu kalau akun kas. Nah, untuk akun utang usaha ini itu kebalikannya dari kas. Karena apa? Karena utang usaha ini nantinya kita akan membayar. Maka utang usaha jika bertambah masuknya di kredit. Tetapi jika nanti kita sudah membayar, maka utang usahanya ini akan berkurang. Nah, berkurangnya di sisi debit. Tuh. Oke, selanjutnya dampak
dari jurnal ini atau jurnal umumnya itu di buku besar seperti ini. Pada tanggal 10 November, bagian akun perlengkapan ini bertambah senilai 1.350 di sisi debit. Kemudian utang usahanya, bagian akun utang usaha ini berada di sisi kredit senilai 1.350. Nah, untuk contoh selanjutnya, pada tanggal 30 November, Net Solution membayar kreditor sebesar 950. Yang perlu kita garis bawahi adalah membayar kreditor sebesar 950. Berarti utang usahanya tadi kita sudah membayarnya di tanggal 30 atau mencicil senilai 950, dan ini akan berpengaruh ke kas karena kita membayar secara tunai. Jadi jurnalnya pada tanggal 30 November, utang usahanya ini berkurang karena kita sudah mulai mencicil atau membayar. Utang usahanya berkurang, berada di posisi debit senilai $950. Kemudian karena kita ini membayar, maka kas kita berkurang. Kas kita berkurang senilai 950 yang harus diposisikan di posisi kredit karena kita mengeluarkan uang dari kas kita. Baik, sampai di sini dulu penjelasan dari materi kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.